Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Diikuti bersama-sama, kita berdoa dulu. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah anak-anakku, dalam kesempatan kali ini kita semua masih diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ketemu walaupun dalam virtual seperti ini. Semoga panjenengan semuanya, mungkin ada keluarganya yang masih kurang sehat, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, dalam kesempatan pertama kita ini kenalan dulu nggih. Nama saya Muhammad Asrusani. Bisa dipanggil Pak Sani atau Pak Muhammad, silakan monggo. Ya, saya tidak bisa kenal satu persatu sampean dulu sementara ini karena masih belum bisa ketemu, pandemi. Semoga saja semua ini segera berakhir. Semua ini segera berakhir dan kita insya Allah bisa ketemu tatap muka untuk melakukan pembelajaran dengan normal seperti biasanya. Allahumma amin. Mari pertemuan awal ini kita benar-benar yang pertama menata niat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menjelaskan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu semuanya akan dibalas atau dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah ia niatkan. Mulai awal ini mari kita niat bersama-sama, dibimbing Pak Sani ya. Dengan niat ini mencari ilmu, sekolah, thalabul ilmi, diniati mensyukuri nikmat Allah yang berupa akal. Ya Allah, saya niat mencari ilmu, mensyukuri nikmat-Mu yang berupa akal. Karena akal ini adalah satu-satunya yang diberikan kepada manusia, di mana makhluk-makhluk yang lain tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita benar-benar bersyukur kepada Allah, kita diberi akal yang sehat, bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu kita syukuri bersama-sama. Tidak seperti hewan di sana. Hewan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi semuanya dimakan, semuanya dilakukan opo saenake sendiri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi akal yang sehat, bisa sekolah sampai sekarang. Monggo diniati bersama-sama. Saya niat thalabul ilmi, mencari ilmu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Dengan niat yang baik ini kita berharap kepada Allah, mugi-mugi anak-anakku semuanya senantiasa mendapatkan bimbingan oleh Allah, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang pelajar yaitu selalu semangat untuk belajar. Semoga panjenengan semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Khususnya yang kelas 1, selamat saya ucapkan bergabung dengan SMK Negeri 12. Mugi-mugi kerasan, semangat terus belajarnya
nanti mendapatkan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Penting sekali anak-anakku terkait dengan niat ini. Dimanapun apapun yang sampean lakukan, jangan lupa diniati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah makalah yang pernah Pak Sani baca di kitab Ta'limul Muta'allim, kam min amalin yatasawwaru bi surati dunya fayasiru min amalil akhirah bi husnin niyah. Pirang-pirang banyak sekali amal-amal yang ketokane wujudnya itu adalah amal dunia. Kelihatannya amal dunia. Misalkan makan itu kan amal dunia. Ya. Kerja itu amal dunia. Tetapi fayasiu min amalil akhirah bi husnin niyah. Ya. Amal-amal semua itu ya, yang ketokane koyok dunia ya, itu menjadi pahala akhirat karena bagusnya niat ya. Jenengan diniati, saya niat makan ini untuk menguatkan jasmani saya biar kuat nanti bisa belajar, bisa sholat dan ibadah yang lain. Lah itu nanti menjadi amal akhirat. Itu karena bagusnya niat. Jenengan kerja diniati untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga supaya bisa ibadah tenang. Nah, itu semuanya nanti bisa menjadi amal akhirah. Makanya ulama-ulama dulu selalu mengajarkan nawaitu, saya niat itu dalam rangka supaya kita ini walaupun kelihatannya amal dunia tapi nanti bisa menjadi untuk bekal amal akhirat kita. Tapi sebaliknya wakam min amalin, pirang-pirang orang beramal banyak sekali amal-amal yatasawwaru bi suratil akhirah. Koyok-koyok amal itu seperti amalnya orang akhirat. Amalnya untuk amal akhirat, pahala akhirat. Fayasiru min amali dunya bisu'in niyah. Maka amal akhirat tersebut sing ketokane kaya amal akhirat itu menjadi amal dunia dan kelak tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah ketika di akhirat karena niatnya yang salah, karena niatnya yang buruk. Apa misalkan dengan sholat tapi niatnya biar dipuji orang lain ya, biar terkesan wah kamu ini orang yang baik, yang soleh, wah anaknya itu rajin di masjid. Ke masjidnya niatnya ingin dipuji orang. Maka sampean tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ditata niatnya itu penting. Niat itu penting. Makanya ulama-ulama dulu Pak Sani ngaji dulu juga selalu diingatkan niatnya yang baik mencari ilmu itu. Jangan karena keduniawian. Mari kita mencari ilmu, thalabul ilmi yang betul. Nanti kalau sudah mendapatkan ilmu, maka ilmu itu akan kita gunakan untuk lillahi kalimatillah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan rezeki nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita sudah ikhtiar. Anak-anakku rahimakumullah, untuk pertemuan awal ini saya kutip ada sebuah makalah juga. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin. Ingatlah, tidak akan orang itu meraih ilmu kecuali dengan 6 hal. Jadi syaratnya orang yang mencari ilmu ya ini 6 ini.
Ini ilmunya orang-orang kuno, ulama-ulama kuno dulu. Apa yang pertama? Cerdas, berakal, Mas ya. Dengan alhamdulillah tadi sudah saya terangkan nggih, panjenengan semua niki diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah potensi yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyukuri. Berakal. Yang kedua adalah hirsin, itu semangat, antusias, hobi belajar. Kalau orang-orang dulu ada istilahnya kutu buku, semangat belajar. Kalau panjenengan ini ingin mendapatkan ilmu yang betul-betul mendapatkan ilmu, maka harus semangat. Ya. Istilahnya kalau dulu Pak Sani di pondok dulu, kalau ingin bisa sesuatu pelajaran maka harus gila dulu kepada ilmu itu. Ya. Di mana-mana membawa buku itu untuk belajar. Semangat terus. Ya. Semangat. Gimana sampean akan mendapatkan ilmu kalau sampean tidak bergairah untuk mendapatkan ilmu, tidak semangat. Ya, semangat untuk mendapatkan ilmu. Yang ketiga, wastibarin. Ya, harus sabar. Seperti waktu pandemi ini, jangan menjadikan alasan untuk tidak belajar. Walaupun sekarang masih daring, tetaplah kita semangat untuk mencari ilmu ini. Sabar ya, sabar untuk tetap mencari ilmu walaupun dengan daring. Waduh, menjalankan tugas-tugas dari Pak Guru, dari Bu Guru, semangat terus. Dengan sabar. Ya, sabar walaupun pandemi tetap semangat. Itu syaratnya orang mencari ilmu, harus sabar. Memang susah mencari ilmu, itu berat. Berat. Kalau tidak masa muda ini sampai sabar untuk menerima kesulitan mencari ilmu, maka kelak ketika tua kita akan susah payah mendapatkan kesulitan di masa tua karena kita tidak memiliki ilmu. Yang keempat, wabulghotin. Bulghotin itu sarana prasarana atau biaya. Maka dari itu sampai nanti ada biaya juga ya, kalau masih pandemi seperti ini, beli paketan, beli buku, ya, beli buku tulis, beli pulpen dan lain sebagainya. Ya. Itu semuanya adalah dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Kalau sampai tidak memiliki bulghoh, biaya, sarana prasarana, ya maka akan sulit untuk mendapatkan ilmu. Yang kelima, wa irsyadu ustadin, ada bimbingan dari guru. Pak Sani dulu ya tidak ujuk-ujuk menjadi seorang guru ya, tapi dulu belajar mengaji kepada ulama, kepada ustadz di pesantren, dulu ngaji. Kalau anak-anakku sekarang ya harus ada gurunya. Pelajaran apapun semuanya disediakan gurunya. Ya, itu harus ada gurunya yang membimbing memang. Makanya sampai ada makalah, man ta'allama bila syaikhin fa syaikhu syaitonuh. Barang siapa yang belajar tapi tidak ada gurunya, maka nanti yang menggurui dia adalah setan. Apalagi di pelajaran ilmu agama, itu harus ada gurunya ya. Kalau tidak ada gurunya, khawatir nanti yang menggurui sampean adalah setan. Yang terakhir, tidak lama-lama, adalah untuk syarat mendapatkan ilmu adalah watuli zamanin. Ilmu itu kalau ingin didapat adalah prosesnya harus lama ya, tidak boleh instan ya, tetap semangat ya. Dulu dari SD gitu, dari TK, SD, SMP sampai SMA atau SMK itu dulu zamanin lama. Nanti ada kuliah lagi, belum ada kursus ya, atau di luar non formal istilahnya, ngaji di masjid, di musola kampungnya, itu semuanya mencari ilmu. Baik anak-anakku, untuk sementara ini semoga menjadi ilmu yang manfaat. Ditata niat yang pertama, yang kedua, ini syarat-syarat mencari ilmu tadi ya, diperhatikan betul, selalu semangat ya,
sabar, mendapat bekal, sangu, biaya, bimbingan guru. Terus yang terakhir adalah waktunya tulu zamanin. Mugi-mugi kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dijaga, panjenengan semua sekeluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisiril al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.